Hasya duduk manis di atas ranjang king size yang baru saja dibersihkan. Dia menghela napas lirih. Kurang ajar nyuruh gue mandi, gak tahu apa yang namanya galau mana mau ngerjain apa-apa. Dumelan itu mengalihkan perhatian Hasya yang semula tadi fokus pada handphone. Damian keluar dari kamar mandi, dengan badan bersih dan pakaian wangi. Tidak ada lagi bau sampah atau seperti anak tidak diurus orang tuanya. Nih cewek juga kenapa sih, gue telpon gak diangkat-angkat. Sok jual mahal banget, mentang-mentang gue kangennya sampai tumpah-tumpah. Damian, citramu sebagai bad boy hancur sudah hanya karena kebucinan tiada tandingannya. Hasya berdeham, tentu mengagetkan laki-laki itu yang fokus dengan handphonenya menunggu balasan Hasya yang sekarang sudah ada di kamarnya. Sya. Kagetnya, menganga tidak percaya pada sosok pacar polosnya yang duduk anteng di atas ranjangnya. Pelak. Damian menamparkan dirinya sendiri, bego, mana mungkin itu Hasya. Kebanyakan kangen jadi halu. Kesalnya, saat menyadari kalau mungkin saja itu bukan pacarnya. Kaget Hasya. Kenapa nampar diri sendiri, pipinya nggak sakit kan? Damian tidak menjawab, mulutnya sedikit terbuka dengan mata melebar dan fokus pada sosok gadis cantik yang berjalan mendekat ke arahnya dan kini sedang mengelus pipinya lembut. Damian. Panggil Hasya, merasa laki-laki tidak bergerak sama sekali. Sayang, kamu baik-baik aja kan? Tanya Hasya, kini mengubah nama panggilannya. Damian berkedip 3 kali, ini tidak mimpi kan? Masa mimpi sih, kan baru abis mandi. Kamu kenapa ngeliatinnya sampai matanya mau keluar? Ucap Hasya yang sedikit takut dengan Damian yang matanya melotot dan tidak berkedip. Ini nyata? Katanya, memegang pipi Hasya. Nyata, kamu pikir aku hantu? Tanya Hasya balik. Damian berkedip sebentar, lalu detik setelahnya dia langsung memasang muka masam yang sangat ingin sekali digeplak. Ngapain lo kesini? Bukannya dibilang gak boleh ketemu 1 minggu? Katanya, astaga sok cuek bebek si abangnya. Kan yang nyuruh kesini. Oh jadi lo mau kesini karena disuruh, bukan karena hati nurani? Ucapnya memotong kalimat Hasya. Bagus, sekalian jangan datang selama-lamanya. Gak butuh tuh gue, emang kehidupan gue fokusnya cuma sama lo. Katanya, galak banget. Hasya jadi cemberut, Lia udah, kalau nggak mau aku di sini aku pulang aja. Balas Hasya ikut-ikutan ngambek. Dia berjalan ke arah ranjang Damian untuk mengambil handphonenya, lalu melangkah keluar dari kamar Damian yang mendadak pintunya tidak bisa dibuka. Loh kok nggak bisa? Kesal Hasya. Damian tersenyum semir, melepaskan remote kontrol kecil yang berada di atas nakas. Kenapa diem? Pergi sana. Katanya. Ini mau pergi, tapi pintunya nggak mau dibuka. Ini gimana sih? Kamu bantuin aku dong. Ogah, buka aja sendiri. Damian bersiul santai, merebahkan diri di atas ranjangnya dengan senyuman lebar yang sangat patut untuk Hasya curigai. Damian bantuin bukain pintunya. Kesal Hasya. Damian bikuin pintunya. Damian tertawa enggak mengikuti gaya bicara Hasya yang manja-manja minta dikantongin. Lemah banget lo, sini rebahan sama gue. Daripada lelah sendiri di sana. Gak mau, aku mau pulang aja. Sok-sokan mau pulang, kesini dulu. Jangan durhaka sama calon suami, nanti pantatnya tepos. Hasya berdecak kesal, tadi yang tidak mau dia di sini kan nih cowok mulut bon cabe. Apa? Katanya tidak ikhlas sama sekali. Senyumanmu yang manis dikit napa, pahit banget kayak ampedu. Hasya hanya melirik sedikit, tapi tak kunjung senyum membuat Damian gregetan sendiri. Apa sih? Kesal Hasya, saat ini dia sudah duduk manis di samping Damian yang merebahkan diri dengan nyaman.
Duh, mirip om-om hot itu deh. Apa? Tanya Hasya, sudah duduk manis gini masih aja diem dilihatin. Apa? Tanya Hasya lagi, kini kesalnya makin menjadi-jadi. Hasya melotot, berkedip 2 kali. Bahkan sampai menahan napas hingga Damian menjauhkan wajahnya. Napas dong, masa ditahan napasnya? Boleh berkata kasar tidak? Suaranya jadi seksi gini ya ampun. Bibir lo kayak biasa, always soft like Ayupi. Damian tersenyum manis, menjauhkan wajahnya dari Hasya dengan tangan yang mengusap lembut pucuk kepala gadisnya yang masih sok berat. Gue cium lo 1 kali respon lo udah gini, apalagi kalau gue cium tiap hari. Kayaknya lo jantungan dadakan. Kekehnya, karena masih saja Hasya terpantau sok. Tadi itu, katanya, kangen banget gue sama lo. Lirihnya, menarik Hasya agar bersandar di dadanya yang mengharuskan Hasya ikut rebahan seperti Damian. Kangen banget gue, ucap Damian lagi, mempererat pelukannya di tubuh Hasya yang masih sok. Saat pelukan Damian yang lama-lama seperti ingin membunuhnya, baru Hasya sadar dan dengan cepat memukul-mukul tangan Damian. Kamu mau buat aku mati? Kesalnya. Apa sih, nanti tinggal gue kasih napas buatan. Damian. Teriaknya kesal. Hahaha. Damian tertawa lebar. Nggak lucu. Kata Hasya, iya iyalah nggak lucu. Hampir loh dia. Damian mencoba agar tidak tertawa lebar di hadapan Hasya yang sedang kesal. Matilah nanti nggak dapat jatah lagi. Jadi kenapa bisa lo di sini, si sok tahu gimana? Mas Daniel, namanya Mas Daniel. Kamu jangan manggilnya si sok tahu dong, Mas Daniel kan emang pinter. Alah modal bacotan sama janji manis mah, caleg sekarang juga bisa. Tapi kan Mas Daniel nggak jadi caleg. Polosnya, keriting si rambut Damian kalau begini. Kan perumpamaannya cintaku, sayangku, manisku, asemku. Hasya yang baru saja senyum-senyum kucing jadi senyum harimau kala kata asemnya keluar. Harus ada asemnya gitu. Katanya tidak enak hati. Masakan kan emang gitu, kalau manis mulu nanti diabetes. Makanya harus ada asemnya. Hasya jengah, dia sedikit menjauh dari Damian yang menahan tawa dengan kelakuannya. Kenapa sih, kok ngejauh? Harusnya makin deket dong sayang. Alergi sama yang asem-asem. Katanya. Kamu kan udah manis, masa mau asem sih? Nggak adil dong kalau diborong semuanya. Mau-mau akulah, ngapain ngatur? Kayak orang penting aja sok ngatur-ngatur. Cewek mah gitu, salah ngomong dikit langsung diselebeu. Marah. Tanyanya. Bang, udah sejelas itu masih ditanyain marah enggaknya? Ya jelas marah lah, mau remukin tulang belakangmu malahan. Enggak. Jawab Hasya. Marah kamu ih. Ucap Damian, mencolet-colet bahu Hasya. Dibilang gak marah juga, sangat sentuh-sentuh asam. Katanya. Ya ampun yang, lo beneran marah nih sama gue? Enggak, aku gak marah. Bisa nggak sih kamu jangan tanya-tanya lagi nggak mau ngejawab akunya? Ucap Hasya mengegas. Damian sampai kaget, bahkan sekarang sedang mengelus dadanya penuh sabar. Ini juga pintunya mendadak nggak bisa dibuka, katanya orang kaya tapi kok bisa pintunya macet begitu? Marah jadi lupa kan Sya, padahal pernah jadi asisten yang ngebersihin kamar Damian loh kamu ini. Itu pintunya nggak gitu tapi. Bilang aja macet, ketahuan kan gak mau dibilang miskin ya. Lemes kali mulutmu neng. Damian hanya bisa geleng-geleng kepala, gimana jelasinnya ya kalau pintunya panen remote control. Ya sudahlah, maunya Hasya saja. Marah-marahlah mulu, kita pisah 2 hari harusnya gak marah-marah dong. Kesal Damian, kembali memeluk Hasya erat. Ih gak mau dipeluk, nanti asam akunya.
Teriak Hasya menolak pelukan Damian secara terang-terangan. "Nih biar pahit sekalian," ucap Damian, mencium pipi Hasya secara beruntun tanpa jeda. "Ih, Damian, ilernya nempel di pipi aku," teriak Hasya saat merasakan basah pada pipinya yang sedang Damian eksekusi. "Damian!" teriaknya lagi karena Damian menggigit pipinya. Sementara di kediaman seorang lelaki tua. "Kemana dia?" Manuel bertanya pada asisten rumah tangga yang dia perintahkan untuk membersihkan apartemen yang Sarah tempati. Wanita itu menggeleng, "Saya tidak tahu Tuan, Nyonya Sarah pergi sejak semalam membawa semua baju dan tidak kembali lagi." Manuel melotot, dia dengan cepat menyuruh asistennya untuk mengabari Abraham yang sekarang masih di rumahnya. "Apa?" Abraham kaget, "Tentu saja." Sarah yang sangat bergantung dengan ayahnya tiba-tiba hilang tanpa berucap satu kata pun. Apalagi lagi yang wanita gila itu rencanakan. Lirih Abraham. Tidak ada satu hari tanpa ketenangan, Sarah benar-benar mengusik hidupnya. "Tuan!" panggil Gia, wanita itu datang membawa sebuah kotak yang tidak terlalu besar namun tidak kecil juga. "Saya mendapati kurir membawa paket ini atas nama Tuan." Abraham menerima paketnya, dia menyuruh Gia untuk keluar dari kamarnya. "Paket apa ini?" lirihnya. Abraham membolak-balikkan kotak ini namun tidak ada yang mencurigakan. Hanya bertuliskan nama penerima paket tanpa tahu siapa yang mengirimnya. Abraham membuka paket dengan kotak yang menurutnya tidak ada perlindungan sama sekali ini. "Buku?" bingungnya. "Foto siapa ini?" Abraham mencoba mengingat-ingat, foto dua orang yang terlihat bahagia. Ah benar, ini foto Sarah dan almarhum ayahnya. Tapi untuk buku ini buku diari yang tidak Abraham tahu siapa pemiliknya. Membuka buku ini, Abraham di samping sebuah surat kecil yang terlipat rapi di dalamnya. "Jangan membenciku, aku punya luka yang membuatku jahat. Jangan membenciku Abraham, ketahuilah. Meskipun aku tidak baik, hatiku tulus padamu." Abraham menyerit dalam, apa maksudnya kalimat ini? Kembali Abraham membuka lembaran baru, catatan dari tahun di mana dia masih muda. Abraham membacanya dengan hati terenyuh, setiap lembar dari kertas ini mengisikan luka seorang wanita yang tidak lain adalah mantan istrinya. Sarah. Lirih Abraham, saat tahu sisi kelam yang baru dia ketahui sekarang. Abraham kembali membaca surat itu. "Kita terlahir berbeda Abraham, kamu dengan sendok emas di mulutmu dan aku dengan sendok api di mulutku. Ketahuilah satu hal, banyak sekali yang kusimpan dari kamu. Termasuk kenapa aku tidak bisa memberikan keturunan seperti yang Damina berikan padamu. Abraham, jangan tersinggung tapi aku sangat menyesalinya. Maafkan aku juga yang berbuat bodoh, pernah tertawa di atas tangisanmu pada bumi. Aku pernah hamil anak ayahmu, kami, aku dan Manuel, pernah melakukan hubungan itu hingga menghasilkan janin yang sampai sekarang masih kuingat. Tapi sayang Abraham, janin itu harus hilang karena keserakahan Manuel. Dia mencintai ibumu tapi dia menginginkanku untuk menghangatkan malamnya. Alasan yang paling utama kenapa aku tidak bisa hamil karena aku aborsi, usiaku saat itu masih muda dan harus aborsi di tengah ketidaksehatanku. Dokternya melakukan sesuatu yang fatal hingga aku tidak bisa mengandung lagi, jangan salahkan aku Abraham. Kumohon jangan salahkan aku, karena di sini aku juga korban meski kamu juga korban karena keinginanku yang menginginkanmu. Aborsi. Napas Abraham rasanya sesak, dia ingat saat pertama kali dirinya dan Sarah akan melakukan malam pertama setelah resmi menikah. Wanita itu memiliki luka di perutnya. Luka yang terlihat dalam hingga bisa Abraham lihat meski samar, meski mereka tidak jadi melakukan malam pertama tapi Abraham melihatnya. Dan kebohongan terbesar yang harus dia terima di usia yang sudah tidak muda lagi,
kebenaran Sarah dan ayahnya yang berselingkuh. Jadi, asisten rumah tangga yang waktu itu mengatakan perselingkuhan itu bukanlah kebohongan, tapi Abraham malah marah dan menghukumnya. Jadi, semua ini berawal dari ayahnya, dan jangan bilang kalau ibunya juga meninggal karena ayahnya. Abraham benar-benar merasa sesak di dadanya, tanpa terasa air matanya ikut mengalir keluar jika benar dugaannya. Kenapa sekarang Sarah? Abraham menangis pilu. Kenapa sekarang kebenarannya terungkap?